Dan oke baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja seperti biasa, to the point, gak usah basa-basi omong kosong terlalu banyak. Hari ini sesuai kesepakatan kita masuk di pembahasan racik pupuk untuk Kapulaga ya. Ini untuk Bapak Ibu yang request sudah lama sekali, saya mohon maaf untuk keterlambatannya karena banyak sekali permintaan. Kita langsung mulai saja. Di sini seperti biasa saya buatkan pupuk dua macam ya, dua macam racikan. Yang pertama untuk vegetatif, untuk pertumbuhan. Yang kedua untuk generatif, untuk pembungaan dan pembuahan Kapulaga. Kita langsung mulai untuk urutan pertama, poin pertama di pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif dan generatif ini pupuknya sama ya, cuma racikannya saja nanti kita bermain, biar nanti tidak mempersulit Bapak Ibu untuk membeli lebih banyak pupuk lagi. Kita pakai pupuk-pupuk seadanya saja yang ada di sekitar kita, kalau bisa subsidi ya. Sekarang yang perlu kita siapkan yang pertama urea, yang kedua TSP, pupuk fosfor, yang ketiga KCL. Di sini kita pakai kisrit ya. Kisrit ini agak terdengar agak aneh ya untuk Bapak Ibu semua yang baru terjun di dunia pertanian. Ini agak aneh nih kisrit ini. Kalau misalnya sulit di tempat Bapak Ibu, ini bisa diganti dengan magnesium sulfat ya, kalau misalnya sulit dapat. Tapi kalau bisa kisrit ya. Ini nanti saya jelaskan kenapa kita pakai kisrit. Kalau kisrit ini kan dia 26% magnesium oksida dan 21% sulfur. Kalau tidak ada ini, kalau Bapak Ibu mau pakai alternatif magnesium sulfat patani ya, atau misalnya Mag-S Merauke ya, bisa. Tetapi bedanya nanti magnesiumnya di sini cuma 16%. Kalau mau pakai ini alternatif. Kemudian sulfurnya di sini cuma sekitar 13%. Jadi lebih kecil. Makanya saya sarankan kalau bisa untuk kita dapat unsur hara magnesium dan sulfurnya, kita beli kisrit saja. Kisrit ini kan kandungan magnesium dan sulfurnya lebih tinggi. Jadi kita pakai kisrit. Kalau nggak dapat apa boleh buat? Kita pakai magnesium sulfat saja atau MAGS ya. Kemudian pupuk kelima ya, kita pakai untuk mikro, kita pakai Java Green. Nah, kenapa saya pilih Java Green? Karena dia lebih murah ya. Kalau Vitoplex itu lebih mahal harganya. Kita pakai Java Green saja agar dia lebih murah. Kemudian selain dia dapat unsur hara mikro 5 macam, kita juga bisa dapat unsur hara makro sekunder di sini. Ada magnesium dan sulfurnya juga di Green Java ini. Jadi untuk menambah kisrit nanti. Kalau misalnya pakai magnesium sulfat nanti ditambah dari Java Green ini magnesium sulfurnya ya ke Mag-S atau magnesium sulfat yang kalau misalnya sebagai alternatif. Oke, 5 pupuk saja yang kita perlukan. Ini kalau dapat subsidi lebih bagus lagi ya, lebih murah. Untuk kandungan urea kita sudah tahu 46% nitrogen, amonium itu ya. Kemudian TSP ini 46% fosfor, KCL itu 60% kalium, kisrit ada 26% magnesium dan 21% sulfur, Java Green mikronya ya. Nah, sekarang untuk vegetatif awal tanam sebelum dia masuk di generatif berbunga berbuah Kapulaganya ya. Yang kita perlukan di sini urea, kita pakai patokan di sini saya kasih 1 kilo ya. Ini perbandingannya saja, sebagai alat ukurnya saja kita pakai 1 kilo. Artinya 1 kilo ini sebagai acuan kalau Bapak Ibu mau mencampur semua pupuk ini. Supaya kita bisa dapat rumusan NPK-nya, kita harus ada acuan atau patokan. Ya kita pakai patokan di sini 1 kilo. Jadi semua yang kita ukur pupuk-pupuk ini berdasarkan rincian atau ukuran 1 kilo ya. Kalau pupuk 1 kilo yang kita perlukan atau kita butuhkan, maka urea yang kita pakai hanya setengah kilo saja. Kenapa kita pakai setengah kilo sedangkan ukuran yang kita pakai kan 1 kilo? Kalau kita pakai 1 kilo juga, maka di sini 46% nitrogennya. Kalau kita mau pakai patokan ini tetap pakai 1 kilo, maka urea yang kita berikan pada tanaman kita adalah 46%. Nah, karena tanaman kita misalnya ada 100 tanaman yang mau kita kasih urea, kalau kita 100 tanaman itu kita kasih per tanaman itu 10 gram, maka setiap tanaman yang mendapatkan 10 gram urea, dia akan mendapat 46% nitrogen. Nah, apa jadinya kalau tanaman Kapulaga yang harusnya kita kasih 10 gram, kita kurangi menjadi 5 gram saja? Apa jadinya? Maka yang terjadi adalah dia tidak 46% lagi nitrogennya, tetapi 23%. Karena apa? Karena kalau kita kasih 10 gram sesuai dosis, maka dia dapat 46. Sedangkan yang kita berikan hanya 5 gram saja. Jadi otomatis urea atau nitrogen yang kita berikan pada tanaman kita Kapulaga kita mendapatkan 23% saja nitrogen. Makanya kita pakai setengah. Nah, jadi urea yang kita perlukan setengah kilo, 23% nitrogennya. TSP yang kita perlukan setengah kilo juga, karena di sini kandungannya 46%. Kalau kita pakai setengah kilo dia 23% saja. Kemudian KCL kita bagi seperempat atau 250 gram. Kita bagi seperempat untuk KCL-nya atau MOP-nya. Supaya apa? Supaya 60% ini dibagi 4. Jadinya berapa? 15%. Nah, makanya di sini angkanya 15%. Pak, bukannya kalau kita kasih KCL itu ke tanaman, mau berapa saja kandungannya tetap 60%? Oh enggak. Kandungannya memang tetap 60%, tetapi berapa banyak yang diberikan pada tanaman itu juga harus dihitung. Seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Misalnya ini Kapulaga. Kapulaga ini dosisnya 10 gram per tanaman. Kalau kita kasih sesuai dosis, otomatis Kapulaga ini mendapatkan 60% kalium. Kalau kita kasih KCL 10 gram. Kalau misalnya Bapak Ibu kasih KCL-nya cuma misalnya 2,5 gram, seperempat. Apakah 60% juga yang dimakan? Kan tentu saja enggak. Yang dia makan cuma 15%. Lah kalau misalnya kita kasih 2,5 gram ke Kapulaga kita, kaliumnya dia dapat 60% kalium. Lah untuk apa kita kasih 10 gram? Ya kita kasih aja 2,5. Kalau perlu kita kasih aja 1 gram. Orang 60% juga kok yang dia makan. Kan enggak gitu ceritanya. Makanya ada dosis itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Di sini kita pakai seperempat gram untuk KCL atau 250 gram. Untuk kisrit kita pakai setengah kilo ya. Sama seperti urea dan TSP tadi. Otomatis karena kisrit ini kandungannya 26% magnesium dan 21% sulfur, maka kalau kita pakai setengah, kandungannya berkurang menjadi 13% untuk magnesium oksida dan 10,5% untuk sulfur. Nah, untuk Green Java kita pakai, ini kan mikro ya. Untuk Green Java itu kita pakai 20% dari jumlah total pupuk makro. Nah, kalau kita misalnya totalkan, setengah kilo urea, setengah kilo TSP, seperempat kilo KCL, 1/2 kilo kisrit, totalnya 1,5
kilo. Nah, kita bulatkan saja 1,5 kilo. Nah, kalau 20% dari 1,75 kilo atau 1,5 kilo berarti dia 300 gram. Dia 20% dari total berat pupuk makro. Jadi pupuk makronya berapa beratnya jumlahnya? Kita ambil 20% dari berat pupuk makro. Itu yang jadi patokan untuk kita berikan pupuk mikro. Jadi totalnya di sini 2,05 kilogram. Ya, ini bisa Bapak Ibu aplikasikan ke berapa tanaman aja bisa, sesuaikan dengan rumpun, berapa banyak rumpun dan kebutuhan tanaman. Karena kapulaga itu ada yang Bapak Ibu tanam 3 rumpun duluan, ada yang 1 batang saja, ada yang 2 batang saja, bebas. Ada yang Bapak Ibu memberikan pupuk pada tanaman kapulaga yang sudah rame, sudah 10 rumpun, sudah 10 batang, 1 rumpun 10 batang, tetapi masih vegetatif. Nah, ini tergantung. Nanti 2,05 kilo ini yang sudah terdiri dari pupuk-pupuk ini mau diberikan tergantung dengan kebutuhan. Bisa 20 gram per rumpun, ya, bisa 50 gram per rumpun, bisa 100 gram per rumpun, nanti disesuaikan dengan keperluan. Karena bentangan atau luasan kapulaga Bapak Ibu saya tidak tahu, di lahan masing-masing saya tidak tahu, kasusnya berbeda-beda, ya. Ada yang cuma beberapa banyak rumpun di sini, ada yang cuma 2 atau 3 rumpun, nanti disesuaikan saja, ya. Kalau kita pakai rumusan ini, ya, maka kita dapat nilai NPK-nya adalah N 23%, P 23%, K 15%, magnesium 13%, sulfur 10,5%, kalsium 8,5%. Nah, ini bingung lagi nih. Kalsium dapat dari mana, Pak? Ini kan nggak ada pupuk kalsium. Kalsium ini dapat dari TSP. Ya, jadi kalau Bapak Ibu beli TSP ini 46% fosfor ya, P2O5. Nah, dia dapat 46% P2O5. Tetapi di dalam pupuk fosfor ini, TSP ini ada 17% CaO, kalsium oksida, ya. Dia terdapat di sini. Terdapat di bagian mana, Pak? Di pembungkus butiran-butiran itu. Pulpnya, ya. Coatingnya. Ya, coating dari TSP itu kalsium oksida, ya. Makanya setiap kali kita beli TSP 46% fosfor, kita sudah dapat secara otomatis 17% kalsium oksida, ya. Nah, di sini karena kalsium oksidanya 17%, TSP yang kita pakai kan setengah. Yang kita pakai kan nggak 1 kilo, kita pakai setengah kilo. Otomatis karena dia di sini fosfornya 23%, makanya kalsiumnya tidak bisa 17% lagi, tetapi juga terikut serta dibagi 2 juga. Dari 17 dibagi 2 jadi 8,5. Makanya kita dapat kalsium di sini 8,5. Kalau TSP-nya kita pakai 1 kilo, maka di sini kalsiumnya 17%, tidak dibagi 2, ya. Maka nilainya seperti ini plus unsur hara mikro 20% Java Green yang kita gunakan, ada boron, ada mangan, ada zinc, ada besi, ada tembaga. Nah, saya jelaskan sedikit ya untuk pupuk mikro Java Green ini. Fungsi boron di sini Bapak Ibu, ini saya terjemahkan mudah saja untuk Bapak Ibu bisa tanamkan di pikiran dan hati Bapak Ibu semua, ya. Kalau kita pakai boron ke tanaman kapulaga untuk apa, Pak? Untuk bobot basah. Ya, kalau Bapak Ibu panen kapulaga basah, tidak dikeringkan, tidak dijemur 7 atau 8 hari baru dikasih ke pengepul atau penjual, pembeli. Bapak Ibu kalau pakai boron, unsur hara boron masuk dalam pemupukan, maka berat basah, bobot basahnya nanti buah kapulaga nanti kan dipanen basah ya, meningkat. Ini fungsi boron ini. Kalau mangan, zinc, besi, tembaga itu nanti fungsinya saya jelaskan, ya. Khusus untuk boron, untuk bobot basah, ya. Mangan, zinc, tembaga ini untuk enzim. Enzim, vitamin, protein, ya, karbohidrat, lemak, minyak dan lain sebagainya untuk menambah kandungan itu di dalam buah kapulaga Bapak Ibu. Di sini ada besi, Fe. Fe ini untuk apa, Pak? Kalau boron tadi bobot basah, meningkatkan bobot basah, Fe ini meningkatkan bobot apa Bapak Ibu? Kering. Jadi kalau Fe masuk di situ, bobot kering kapulaga yang dijemur kering, bobotnya tetap berat. Ini fungsi Fe ini, fungsi besi ini. Jadi untuk mikro kapulaga ini yang perlu Bapak Ibu tekankan adalah ini. Boron dan besi. Kalau mau jual kapulaganya dalam bentuk basah, banyakin boronnya. Kalau mau dijual kapulaga dalam bentuk kering, boronnya diikut sertakan sedikit, tetapi Fe-nya dibanyakin, ya, untuk bobot keringnya. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada fase generatif. Cepat-cepat saja ya. Pupuk yang kita gunakan masih sama. Urea, TSP, KCl, Kisterit, Java Green, ya. Nah, untuk generatif ini kenapa Bapak pakai 1 kilo seperti ini, Pak? Tidak bagi seperti ini lagi. Karena pertumbuhan vegetatif dan generatif beda. Vegetatif itu misalnya kita awal tanam 1 batang. Ya, biasanya 2 tunas seperti ini bercabang. Beberapa minggu atau bulan kemudian dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, nanti dia bercabang lagi seperti ini, individu baru. Ya, dia begitu ya untuk kapulaga. Dia berimpang seperti itu, tumbuh tunas seperti itu. Ini perbanyak vegetatif, generatif bisa dari buah. Nah, sekarang kenapa saya pakai 1 kilo ini, 1 kilo ini, 1 kilo ini? Karena ukurannya ketika masuk dalam generatif, ukurannya kapulaga Bapak Ibu sudah berumpun banyak. Sudah 20 batang dalam 1 rumpun, bisa lebih. Sudah rimbun sekali di sini, ya. Otomatis pertumbuhan yang semakin pesat, ukuran yang semakin besar itu, daun yang semakin lebar, batang yang semakin tinggi, tunas yang semakin banyak, membutuhkan pupuk yang lebih banyak lagi. Tidak bisa kita main-main di sini-sini lagi. Ini untuk sedikit-sedikit boleh. Kita sudah main di 1 kilo takarannya karena pemupukan akan lebih meningkat di situ, ya. Pada fase generatif atau pembuahan pada kapulaga, kita pakai di sini urea 1 kilo. Kalau 1 kilo berarti otomatis 46%, tidak dibagi. TSP 1 kilo tetap 46%, tidak dibagi, unsurnya tetap. KCl 1%, unsurnya tetap 60%. Gede nggak? Gede. Inilah generatif. Kaliumnya besar, ya. Kemudian Kisterit kita tetap pakai 1 kilo 26 MgO dan 21%.
sulfur ya. Kemudian untuk Java Green tetap patokannya 20% karena mikro selalu digunakan 20% sampai 30% per berat dari bobot makro ya. Nah, kalau totalnya di sini unsur hara makro primer dan sekunder yang kita gunakan 4 kilo totalnya, maka 20% dari 4 kilo ini adalah 800 gram. Maka mikro Java Green yang kita perlukan adalah 800 gram untuk pencampuran. Jadi totalnya 4,8 kilogram ya. Langsung diaplikasikan. Nah, di sini kalau kita pakai rumusan 1 kilo dan 20% untuk mikro, maka kita dapat nitrogen 46%, fosfor 46%, kalium 60%, magnesium 26%, sulfur 21%, kalsium 17%. Tidak dibagi ya. Sulfur ini bulat, kalsium ini bulat 17% dari pupuk TSP, fosfor ya. Nah, plus mikronya tadi ya. Oke ya. Sekarang saya kasih catatan untuk Bapak Ibu sebelum mengakhiri video ini. Di sini catatan pertama, untuk pupuk urea, khusus ya, spesifik untuk dia. Urea diaplikasikan dengan cara ditimbun ya. Jadi ini misalnya rumpun ya. Ini rumpun kapulaga. Bapak Ibu bikin lubang, got ya, pinggiran piringan di samping sini. Jangan terlalu congkel terlalu dalam juga Bapak Ibu. Ini akar ini berserabut, ini bisa luka. Congkel sedikit saja di sini. Di piringan ini, lalu ditabur ureanya di sini. Lalu ditutup kembali, ditimbun kembali. Itu khusus urea saja, diperlakukan seperti itu. Ya, spesial ya. Sedangkan yang lain, pupuk yang lain, TSP, KCL, Kiserit, pupuk mikro Java Green, tabur aja. Kenapa demikian Pak? Kenapa mereka bisa ditabur sedangkan ini dipendam? Karena urea itu sifatnya adalah amoniak yang akan terhidrolisis ketika Bapak Ibu siram air atau kena air di dalam tanah, dia akan berubah menjadi amonium NH4 ya, plus ya, dia berubah menjadi kation. Nah, kalau dia sudah berubah jadi amonium kation ini Bapak Ibu, penguapan akan cepat sekali. Amonium ini cepat menguap. Jadi ketika kita tabur di atas permukaan tanah urea, tidak terhidrolisis, dia langsung menguap ke udara, terbuang habis ya. Kalau dia sudah sempat terurai menjadi nitrat, it's okay, walaupun di atas tanah nggak masalah. Jadi pupuk nitrogen yang berupa nitrat ya, NO3-, maka dia tidak lagi menguap. Dia sulit menguap kalau sudah jadi nitrat ya. Tetapi kalau dia masih berbentuk amonium, dia cepat menguap. Makanya tadi saya bilang dipendam ya. Kemudian kalau misalnya mau dikocor, lebih baik lagi dicampur dengan air lalu dikocor. Dosisnya berapa? Dosis patokan pabrikan 10 gram per 1 liter air. Nah, di sini saya tulis nih. 10 gram per 1 liter air, 100 gram per 10 liter air, atau 1 kilogram per 100 liter air untuk urea kalau mau dikocor. Kalau capek malas untuk keruk-keruk seperti ini, gali-gali seperti ini, boleh dikocor. Setelah dikocor, baru Bapak Ibu aplikasikan tabur pupuk yang lain ya. Kemudian catatan ketiga, pupuk yang lain boleh ditabur di atas permukaan tanah. Ini sudah saya jelaskan tadi. Boleh ditabur karena mereka tidak menguap sifatnya ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya pupuk-pupuk ini Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkannya seperti Kiserit ya, seperti Java Green, itu kan agak sulit. Kalau urea, TSP, KCL kan mudah didapat. KCL ini juga agak susah nih. Kalau musim generatif, KCL ini laris manis sampai di toko pertanian itu stoknya habis. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan mendapatkan pupuk-pupuk ini atau mau diganti dengan magnesium sulfat Patani atau MAGS Merauke, Bapak Ibu nanti lihat di kolom deskripsi, saya tampilkan di situ toko-toko yang amanah dan jujur. Di situ mereka menjual pupuk KCL, pupuk Kiserit, nanti saya tampilkan semua, pupuk Green Java dengan harga yang sangat-sangat murah sekali, relatif murah dan amanah, jujur ya. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi kolom deskripsi di video ini, bisa klik kolom deskripsi, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada toko-toko terpercaya dan jujur serta amanah, dan juga harganya saya pilihkan untuk Bapak Ibu yang paling murah. Toko mana yang jujur dan paling murah saya sodorkan untuk Bapak Ibu semua sebagai referensi. Kalau misalnya tidak didapati pupuk-pupuk ini di toko pertanian daerah atau kota Bapak Ibu semua, bisa Bapak Ibu memesan di situ, apalagi kalau punya gratis ongkir. Itu lebih enak lagi Bapak Ibu ya, nanti saya tampilkan untuk Bapak Ibu semua. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Besok kita masuk ke pembahasan berikutnya. Saya nanti lihat listnya dulu untuk request dari Bapak Ibu semuanya. Besok kita masuk di pembelajaran berikut dan diskusi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap harinya.